Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, kembali lagi di podcast SMP Al Muslim dengan tema Targhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah semuanya, kali ini saya nggak sendirian nih. Saya bersama narasumber hebat kita, Ustadz Agus Salim, SAG MPD, Guru PAI Al Muslim. Sebelum kita mulai, teman-teman, dalam hitungan hari, kita sudah menginjak bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan ibadah di bulan suci Ramadan yang tentu harus kita jalani dengan rasa bersyukur dan gembira, karena alhamdulillah kita semua bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Oke, Ustadz, bisa kita langsung mulai saja perbincangan kita kali ini. Bisa. Oke. Nah, Ustadz, sebagian dari kita mungkin ada yang belum mengerti nih, apa arti dari Targhib Ramadan. Apa boleh dijelaskan, Ustadz, apa sih arti dari Targhib Ramadan ini? Targhib itu sendiri dari kata marhaban, kenal kata marhaban. Targhib artinya berarti kita bergembira dengan artinya bulan suci Ramadan. Dan ada sebuah hadis yang cukup masyhur, jadi man fariha bi Ramadan faqad haramallahu jazatahu 'alan nar. Barang siapa yang merasa senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka ia akan diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang merasa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, Ustaz, kalau misalnya dari sejarah puasa Ramadan itu sendiri kan banyak teman-teman nih yang belum terlalu tahu tentang sejarah Ramadan itu awalnya seperti apa. Kok bisa puasa itu disyariatkan di bulan Ramadan, itu bagaimana ya kan sejarah dari bulan Ramadan? Alhamdulillah ini kita bertemu dengan para pemuda anak generasi Khalifah fil Ardh yang rahmatil alamin yang bertanya tentang sejarahnya Ramadan. Jadi perintah puasa Ramadan itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan itu insya Allah pada tahun kedua setelah Nabi hijrah. Jadi tepatnya insya Allah pada bulan Sya'ban. Dan kalau kita ketahui dari sejarahnya, insya Allah sebelumnya Rasulullah itu sudah melakukan ibadah-ibadah. Bagaimana kalau dari kandungan ayat tadi adalah sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kami. Artinya Rasulullah sudah melakukan peribadatan sebagaimana peribadatan ibadah puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti puasa Daud, dan Nabi saat itu sudah melakukan puasa pada bulan Asyura. Bagaimana tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram itu melakukan. Dan Nabi melakukan itu, bahkan Nabi juga mengawali dengan puasa tanggal 9 dengan puasa Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram. Hingga ketika diwajibkannya puasa itu, maka pada tahun kedua setelah Nabi hijrah di Madinah, umat Islam melakukan puasa Ramadan. Tahu kan artinya Ramadan? Pembakaran dosa. Jadi Ramadan artinya pembakaran dosa, dan mudah-mudahan dengan melakukan ibadah puasa itu dosa-dosa kita. Begitu ya. Lalu dengan kita menjalankan bulan suci Ramadan, apa yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan itu sendiri? Jadi kita harus menyongsong dan menyambut bulan Ramadan itu tadi dengan gembira ya. Jadi dengan gembira, yang pertama kita targhib terhadap Ramadan, merasa senang dengan masuknya bulan Ramadan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasannya Ramadan itu kan diwajibkan bagi setiap orang Muslim, ya. Jadi orang Muslim, orang yang berakal, orang yang balik, dan salah satunya lagi untuk rukun syaratnya bisa menjadi Ramadan adalah orang yang kuat, qawiyun, kuat melakukan ibadah puasa, sehingga dengan demikian
maka kita harus menyiapkan diri baik lahir maupun batin. Kalau bisa kita sampaikan bahwa Nabi menyampaikan sebuah sabdanya, jadi telah datang bulan yang penuh berkah, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, maka kita harus menyongsong bulan Ramadan, terutama Ramadan tahun ini, tahun 1440 Hijriah ini dengan gembira, dan kita menyiapkan diri kita baik secara fisik maupun secara batin menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Amin. Semoga kita semua bisa menyambut bulan Ramadan dengan gembira dan mempersiapkan diri kita untuk menjalankan bulan Ramadan. Nah, Ustadz, kalau misalnya kita membahas tentang puasa di bulan Ramadan, bagaimana kalau misalnya kita itu masih punya hutang puasa di puasa sebelumnya? Misalnya kita sakit, kita tidak bisa melaksanakan puasa, atau memang ada halangan-halangan tertentu sehingga kita punya hutang. Tapi sampai sudah mau mendekati bulan Ramadan yang tahun selanjutnya, yang tahun ini, puasa tersebut belum dibayarkan. Itu sebenarnya apakah ada hukum tertentu atau apakah ada pendapat dari Ustaz? Jadi karena Ramadan ini merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah balik, yang gagal serta kuat, tentunya kalau tidak ada halangan kita harus tetapi di dalam Al-Quran dijelaskan, jika kamu dalam keadaan sakit atau bepergian maka harus mengganti pada hari yang lain, artinya di luar bulan Ramadan, dan itu harus dikerjakan kalau bisa ya sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah harus dibayar. Misalkan karena sakit dia meninggalkan puasa Ramadan sehari atau 2 hari, atau seorang wanita yang sudah balik, ibu-ibu, baik dia karena berhalangan kemudian punya hutang Ramadan, atau beliaunya sedang menyusui sehingga tidak kuat berpuasa, maka diharapkan sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah membayar hutang-hutangnya. Jadi namanya mengkodok puasa Ramadan. Makanya biasanya kalau kita aktif di majelis taklim atau kita aktif mengaji dimanapun, biasanya kalau sudah bulan Sya'ban kita selalu diingatkan. Apalagi insya Allah ada doa yang sering kita dengarkan, gitu ya. Jadi sering kita dengarkan dan disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Jadi ya Allah, berilah keberkahan kami di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu sudah kita sudah siap-siap bulan ke-7, dan di bulan Sya'ban bulan ke-8, dan kita minta untuk disampaikan kepada bulan Ramadan bulan yang ke-9 ya dalam hitungan tahun Hijriah. Dan oleh karena itu sebagai pengingat, jadi artinya apabila kita punya hutangnya karena kita pernah bepergian kemudian tidak kuat berpuasa, maka kita harus segera mengkodok puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian sampai datang bulan Ramadan kita masih punya hutang, dan hutang itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, gitu ya. Apalagi itu termasuk hutang yang utama ya, hutang yang utama, karena itu kaitannya hubungannya dengan hablum minallah. Dan mudah-mudahan sudah tidak punya hutang ya. Ya mudah-mudahan sudah Jadi lunas terutama, semua ya hutang puasanya. Terutama ini anak-anak yang sudah balik, anak-anak remaja dari pemuda-pemudi Muslim harus sudah memiliki semangat untuk melaksanakan ibadah itu, dan jangan sampai memiliki hutang ya. Kalau begitu Ustadz, kita jelas pernah tahu ya tentang kalau misalnya tidur itu merupakan ibadah di bulan puasa. Tapi bagaimana kalau misalnya kita menghabiskan 1 hari puasa itu untuk tidur saja? Apakah ibadahnya, mungkin pahalanya itu dihitung sama dengan orang yang berpuasa tapi dia tetap menjalankan aktivitas secara produktif, tidak tidur terus? Oke, jadi tidur insya Allah sesuatu yang boleh, jadi istilahnya mubah. Apalagi kalau dalam kondisi puasa Ramadan, capek, tenaganya berkurang, kemudian energinya juga berkurang, sehingga kadang-kadang ada seseorang itu
banyak tidurnya. Tapi sebenarnya kalau kita meruntut di dalam sejarah Nabi sendiri, justru ada suatu peristiwa yang besar yang itu pada bulan Ramadan. Ya, apa itu peristiwa itu? Perang Badar. Jadi perang Badar itu pada tahun yang sama pula pada bulan Ramadan. Jadi sehingga ketika umat Islam diwajibkan melaksanakan bulan Ramadan, dan kaum muslimin, para sahabat-sahabat Nabi itu juga ingin membela agama Allah dengan berjuang melalui perang Badar. Sehingga sebenarnya apalagi kita sebagai seorang pemuda gitu ya, pemuda muslim muslimah, maka kita harus memiliki semangat untuk tetap bekerja, karena Allah itu melihat di kulit malu. Jadi Allah itu memerintahkan untuk beramal, karena Allah dan Rasulnya akan melihat atau menyaksikan apa yang kita kerjakan. Sehingga insya Allah dengan berpuasa pasti tidak akan mengurangi semangat untuk tetap bekerja. Kalau seorang siswa semangat untuk belajar, jadi kita harus tetap semangat. Makanya biasanya justru pada bulan Ramadan itu banyak dilakukan kajian-kajian kitab oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para ulama, baik di musola, di masjid atau di majelis taklim. Sehingga ini harus kita manfaatkan agar kita berpuasa dan tetap produktif gitu ya. Jadi insya Allah itu akan lebih dicintai dan disukai oleh Allah tentunya ya, daripada tidur terus. Iya. Mungkin bisa jadi pesan untuk teman-teman semua, daripada tidur terus saat berpuasa, mari kita semua untuk lebih produktif dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam ibadah, supaya mungkin lebih mendapat banyak pahala yang dilipat gandakan. Amin. Nah Ustadz, kita berbicara tentang produktif secara ibadah, juga bisa ya produktif secara ibadah. Apakah ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini untuk melipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan? Oke, tentunya kesempatan untuk melakukan amal pada bulan Ramadan insya Allah banyak ya. Contohnya tadarus. Apalagi di dalam kemuliaan bulan Ramadan, salah satunya adalah syahrun, suatu bulan yang Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, dan di dalamnya ada namanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu nilainya adalah lebih baik satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Itu artinya bahwasanya insya Allah dengan puasa Ramadan itu, maka kita harus satu memperbanyak tadarus, ya, memperbanyak tadarus Al-Quran, sehingga insya Allah kita akan menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Apalagi tradisi itu pada bulan Ramadan, Rasulullah itu biasanya tadarus bersama malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk baca simak terhadap Al-Quran. Makanya sehingga kita ada tradisi namanya tadarus ya pada bulan Ramadan. Kemudian amalan lagi yang bisa kita tingkatkan, karena di dalamnya ada amalan sunnah kan, amalan sunnah yang terkait dengan bulan Ramadan, yaitu bagaimana sabda Rasulullah. Jadi man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat apa kira-kira ini? Sholat tarawih ya, sholat tarawih pada malam bulan Ramadan karena keimanan dan kesadaran penuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Tentunya kita berharap dan senang apabila dosa-dosa kita selepas Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan amalan adalah kita memperbanyak sedekah ya. Jadi kata Rasulullah sebagaimana dalam sabda beliau bahwa afdhalus shadaqah di Ramadan. Jadi sebaik-baik sedekah itu adalah di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita itu sampai istilahnya memberi takjil, kemudian memberi berbuka puasa, alangkah baiknya gitu ya. Di samping kita peduli, kemudian kita mendapatkan pahala yang nilai pahalanya adalah sama dengan orang yang mengerjakan puasa itu. Jadi kalau kita berburu pahala di bulan Ramadan, kesempatannya sangat amat banyak, dan mudah-mudahan termasuk apa yang
ajarkan dan dibiasakan di lembaga kita yang tercinta ini. Biasanya bulan Ramadan ada kegiatan berbagi takjil, ada baksos, dan semua itu merupakan perbuatan yang baik, dan kita menanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi pemimpin masa depan, generasi khalifah fil ardh yang rahmatan lil alamin, untuk memiliki kepedulian. Dan Islam, ingat bahwa agama kita Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian. Jadi kalau kita lihat seperti itu, dan mudah-mudahan melalui kegiatan seperti ini kita bisa terus menggali tentang ajaran Islam yang akan membawa kebaikan, dan sehingga kita memiliki semangat untuk berbagi kebaikan. Ustadz, pertanyaan terakhir, apa Ustadz punya pesan atau saran untuk generasi muda seperti kita dalam menjalankan puasa di Ramadan kali ini? Oke. Alhamdulillah. Jadi Ramadan itu kan dijadikan oleh Allah sebagai kafarat. Tahu artinya kafarat kan? Penebus ya, penebus dosa. Jadi dalam sabda Rasulullah disebutkan bahwa as-shalawatul khamsi ila salawatil khamsi kafaratun lima bainahuma. Wal jumu'ah ilal jumu'ah juga kafaratun lima bainahuma. Dan Ramadan ila Ramadan juga merupakan kafarat dari dosa-dosa, antara dosa yang kita lakukan di bulan ini sampai bertemu pada bulan Ramadan berikutnya. Tentunya itu adalah dosa-dosa kecil, sehingga yang perlu kita siapkan sebagaimana sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus berusaha untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Karena Rasulullah itu ketika datang bulan Ramadan, maka kita dilarang untuk fala rafasa wala yajhal. Jadi kita tidak boleh berkata yang kotor, dan kita tidak boleh berbuat yang bodoh, melakukan perbuatan kebodohan atau kedzaliman. Sehingga yang kita lakukan adalah satu, menjaga diri kita, memperbaiki diri kita, agar nanti selepas Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kalau sering dicontohkan binatang yang melakukan puasa adalah apa? Ulat ya. Jadi ulat, dia menjadi sebuah kepompong, kemudian dia menjadi ulat kembali, dan akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan yang kita lakukan adalah intinya nanti menjadi sebagaimana di dalam akhir surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentunya ini bekal yang sangat utama bagi kita. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ustadz dan teman-teman semua. Dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz, jelas kita banyak banget bisa memetik hal-hal baik, hal-hal positif. Dan semoga kita semua bisa menyambut bulan Ramadan dengan bersyukur dan dengan gembira, serta semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar di nantinya. Tidak terasa, podcast kali ini kita sudah mencapai di penghujung acara. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustadz Agus, karena sudah hadir dan bersedia menjadi pembicara. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, saya Faras sebagai host dari podcast kali ini mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al Muslim, sekolah sang pemimpin.